Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sebastian, Ayah Putra, Betul Duduk. Ini apa aja? Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, mari saksikan video hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, materi kelompok kami adalah medan magnetik di sekitar kawat lurus panjang dan induksi magnetik oleh kawat melingkar. Nah, kalau begitu, mari kita bahas. Baiklah, mari kita mulai. Apa itu medan magnet di sekitar kawat lurus panjang? Berdasarkan Bentar. Apa sih definisi medan magnet? dari definisi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Ternyata, medan magnet juga dapat dihasilkan dari arus listrik. Terus, siapa yang pertama kali menemukan magnet? Penemuan magnet, ia merupakan seorang pengembala tua dari Kretan yang bernama Magnes. Sejarah yang beredar mengatakan bahwa ia menemukan magnet ketika sedang mengembalakan dombanya di daerah Yunani Utara yang disebut Magnesia sekitar 4000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih apa itu medan magnet dan sejarah penemuannya. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan utamanya, yaitu medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik. Jadi, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted 1770 sampai 1851 ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswa. Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik. Jika kawat tidak dialiri listrik, medan magnet tidak akan sehingga magnet jarum kompas tidak bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata juga mempengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Lalu, bagaimanakah menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik? Yang pertama, jika arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju kutub utara jarum kompas menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kedua, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Baiklah para basic, kesimpulannya yaitu pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Tiga, besarnya medan magnet bergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, demikian sebaliknya. Ya, besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang dituju. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya, demikian sebaliknya. Hai guys, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu induksi magnetik oleh kawat melingkar berarus listrik. Pada dasarnya, kawat lurus berarus listrik dengan kawat melingkar berarus listrik memiliki prinsip yang sama, di mana medan magnet juga akan tetap melingkar di sekeliling kawat. Kita juga tetap bisa menggunakan kaidah tangan kanan nih guys, untuk menentukan arah medan magnet dan arus listrik pada kawat melingkar. Bedanya, ibu jari sekarang berperan sebagai penentu arah medan magnet dan keempat jarinya menentukan arah arus listrik. Besar medan magnet pada kawat melingkar sendiri bisa dipengaruhi oleh besar arus listrik dan juga jari-jari lingkaran kawat loh. Semakin besar arus listrik yang diberikan, semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar gaya medan magnet pada kawat melingkar. Baiklah, sekarang kita akan membahas sebuah contoh soal, yaitu sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik 2 ampere. Tentukan besarnya induksi magnetik pada sebuah titik yang berada 10 cm di sebelah kanan kawat. Di sini kita akan menggunakan rumus B sama dengan mu 0 /2 VR, atau bisa juga B
dikali I per R. Di sini kita akan mencari, yaitu diketahuinya dulu. Diketahui I sama dengan 2 ampere, R sama dengan 10 cm. Kita ubah menjadi 10 dikali 10 pangkat 2 atau bisa juga 0,1 meter. Untuk ketetapannya adalah 2 dikali 10 pangkat min 7. Yang ditanya adalah besarnya induksi magnetik. Jadi B sama dengan titik-titik. Jawab, B sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 dikali I sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 0,1. Sini sama dengan 4. 4 dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus 10 pangkat min 7 per 0,1 sama dengan 40 dikali 10 pangkat min 7. Kita sederhanakan menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Baiklah, itu sekian video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum